Kembali lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Infinity Design. Kali ini gua menggambar mobil Jeep. Untuk kanvas tetap menggunakan 100x100. Kalau udah tinggal klik buat. Setelah itu kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nanti akan keluar menu lagi. Klik import. Setelah diklik import, kalian bisa pilih dari galeri, dari foto, ataupun dari manapun itu terserah kalian. Dan alangkah baiknya kalian persiapkan dulu fotonya, terserah mau disimpan di mana. Biasanya gue simpan di folder Vin. Kalau untuk vektor mobil ataupun vektor wajah biasanya gue simpan dulu di sana biar gampang scrollingnya. Misal dapat orderan dari WA kan, kalau scrolling banyak banget tuh fotonya ya. Alangkah baiknya disisihkan atau disimpan di tempat yang sudah kalian sediakan. Setelah itu kalian klik jiplak kalau udah ada objek yang kalian pilih. Setelah diklik jiplak kalian sesuaikan, kalau sudah sesuai tinggal klik jiplak aja. Nah gimana teman-teman, apakah udah ada yang bisa dengan tutorial yang gua sampaikan? Kalau udah ada bisa ya tinggal kalian hashtag aja di Instagram @fgakreatif, tag gua aja di Instagram lah. Nah kalau kalian mau ganti warna kanvas tinggal klik yang warna hijau itu di bagian layer. Kemudian persiapkan untuk toolsnya. Nah untuk pembuatan lint art itu menggunakan tools yang namanya pena. Nah setelah diklik pena, kuasnya jangan lupa ganti ke ballpoint pen. Nah itu ballpoint pen itu pasti ada di urutan paling atas. Setelah diklik ballpoint pen, klik lagi untuk mengatur size dari si ballpoint pennya itu. Biasanya gua menggunakan ukuran 1,5 atau 1,6. Itu berfungsi hanya untuk outlines atau garis tepi ya, biasanya outlines atau garis tepi ya, bagian pinggirannya itu loh. Nah setelah kalian udah tahu, misalkan ini udah 1,5 atau bisa terserah kalian lah mau pilih 1,7 1,8, terserah kalian mau ukuran 10 atau 11, terserah kalian, tergantung dari kebutuhan. Biasanya gua menggunakan ukuran yang seperti itu saja. Dan kalau kalian misalkan udah ada yang bisa membuatnya atau ada yang kesulitan di cara pembuatannya, bisa di tagkan saja di Instagram @fgh_kreatif, dan juga hasilnya gue juga bisa tag gua. Kalau misalkan kalian udah bisa ya, belum bisa juga gak apa-apa, tinggal hashtag aja, nanti akan gua komen lah misalkan bagian mana nih yang kurangnya. Gua kan berusaha untuk mengkomentari. Nah setelah bagian outline selesai, lanjut ke bagian line art di bagian dalam atau inlines-nya. Untuk inlines-nya itu biasanya gua menggunakan ukuran setengah dari outlines atau setengah dari garis tepi. Nah kalian atur lagi. Biasanya gua ukuran setengahnya tadi 1,6, berarti tinggal menggunakan ukuran 0,8. Kalau udah tinggal tersinggung ke bagian keseluruhan. Nah yang dimaksud bagian keseluruhan itu tahu apa bang? Nah ya berarti bagian dari setiap line art yang belum kalian gambar. Misalkan bagian dalamnya, kemudian bagian detailing kecilnya, dan lain-lain. Pokoknya untuk bagian line art itu bagian yang paling gampang dan paling mudah untuk ditiru juga. Karena itu basic ya, kalau di bagian line art itu masuknya ke basic. Berbeda lagi kalau coloring, apalagi shading. Shading itu udah termasuk medium lah. Lumayan susah, lumayan gampang juga. Tergantung dari kitanya. Kalau kitanya cepat memahami, cepat tanggap ya berarti lumayan gampang. Dan kalau untuk line art jujur aja, line art itu bagian basic ya, karena setiap orang itu pasti mampu membuat line art menggunakan namanya ballpoint pen. Terkecuali kalau kalian menggunakan yang namanya seperti ini ya, kayak menggunakan stylus pen ataupun yang lain-lain, itu beda lagi ceritanya. Kalau menggunakan pen tools ya pasti semua orang juga udah paham, udah pandai, dan udah pintar, dan hasilnya juga pasti udah rapi. Seperti itu. Jangan lupa kalau kalian udah ada hasilnya ya kalian tinggal hashtag aja di Instagram, bukan hashtag sih, tag gua aja. Misalkan butuh rekomendasi nih atau mau minta mentahan nih. Dan ada juga beberapa orang yang udah nge-DM tapi belum sempet gua cariin bahannya karena apa ya? Karena kebetulan lagi sibuk-sibuknya, jadi gua juga nggak sempet buat satu hari satu kali upload. Tapi kalau misalkan 2 hari sekali gua akan usahain lah. Misalkan kalau gua lagi libur kerja gitu, gua akan usahain lah. Pokoknya kalau gua sibuk kerja atau libur kerja,
Ya kalau sibuk kerja gak mungkin gua upload, kalau libur kerja ya pasti gua akan upload. Kebetulan liburnya juga hari Minggu. Oke, buat yang belum tahu untuk tutorial line artnya silahkan tonton aja. Kalau misalkan kecepatannya terlalu cepat atau kecepatan, tinggal kalian pelankan saja, ada di settingan di YouTube. Kalau untuk toolsnya itu udah gua tandain ya, yang itu dikasih panah warna merah itu berarti tools yang gua gunakan. Ini udah mendekati di bagian finishing. Nah, kalau misalkan udah beres, kalian bisa langsung klik select tools aja. Nah, di bawah kuas itu ada yang namanya select tools. Nah, di bawah kuas ini udah gua tunjukin pakai panah berwarna merah. Udah gua tunjukin select, kemudian bisa menggunakan pilih semua. Bisa juga dengan cara manual atau tinggal kalian tap aja bagian mana yang mau kalian gabungkan. Misalkan kalian bikin dua objek yang berbeda ya gak mungkin dipilih semua kemudian gabungkan, tapi harus satu persatu. Misalkan kayak gua dulu menggambar sepatu 10 biji, gua bikin di satu project, dan cara gabungkannya pilih satu persatu aja seperti itu. Nah, untuk digabungkan klik gabungkan. Untuk digabungkannya ada anakan tools lagi, pilih yang nomor 2 yang urutan kedua. Pokoknya udah gua tandain semuanya. Kalau misalkan udah, atau misalkan ada yang ketinggalan nih, ini belum keedit ya, tinggal edit lagi atau di undock dulu kemudian diedit, dan select tools, select semua, atau cara manual, secara manual dipilih kemudian gabungkan. Untuk gabungkan seperti biasa pilih yang nomor 2. Setelah coloring apalagi bang? Ya tentunya setelah coloring, setelah line art apalagi bang? Ya tentunya di bagian coloring. Untuk bagian coloring itu menggunakan tools yang namanya isi. Dan juga kalian fullkan aja dulu untuk di bagian objeknya diklik kemudian di fullkan ke kanan, seret sampai mentok sampai 100% opasitasnya. Setelah full kayak gitu kemudian kalian klik tools. Setelah diklik tools ada lagi yang namanya isi ya, seperti yang tadi gua bilang menggunakan tools isi. Dan kalian perhatikan juga untuk di bagian layarnya itu sama, berarti satu layar sama di bagian line art. Jadi jangan sampai pindah layar. Kalau pindah layar nggak bakal pasti hasilnya pecah atau semua kewarnain karena nggak ada garis pembatasnya. Line art itu kan gunanya membatasi dari part-part yang sudah kita bikin line art. Kalau misalkan kalian gunakan tools isinya di berbeda layar ya berarti ya percuma kalian bikin line art gitu. Jadi alangkah baiknya dibikin di satu layar yang sama. Yang pertama yang harus di coloring ya tentunya bagian bodinya dulu yang paling gede dan yang paling mencolok di antara bagian yang lainnya. Nah, kalau bagian body sudah, kalian bisa klik select tools lagi. Nah, di situ ada namanya select tools. Setelah di select tools kalian pilih semua, pilih line artnya, kemudian cari yang namanya salin. Nah, salin, kemudian klik salin dan klik paste. Paste ada di atas dekat layar. Nah, untuk nanti kalau udah di paste, untuk logo pastenya pasti ada di atas. Nah, dan hasil pastean itu tentunya udah ada di paling atas layarnya seperti itu. Tergantung sih. Kalau kita salinnya dari layar paling bawah, pokoknya hasil pastean itu pasti ada di layar setelahnya. Dan misalkan kita copy di layar 3, salinannya atau pasteannya pasti ada di layar yang kedua. Seperti itulah urutannya. Karena kalau Infinity Design itu
berurutannya dari, ya kalau gue hitung dari atas dari bawah, dan biasanya juga ya kayak gitulah. Mungkin gue yang salah ataupun ya pokoknya kayak gitulah. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Next di bagian shading.